Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Robiul Azim dari kelas manajemen C1 sore dengan NIM 2101010187, mata kuliah manajemen pemasaran. Dosen pengampu Ronald Aprianto SI MSI. Sini saya akan menjelaskan soal UTS Pak Ronald. Nomor 1, budaya lokal merupakan aspek penting dalam memengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan. Benar sekali, budaya lokal merupakan aspek yang penting dalam memengaruhi perilaku konsumen. Sebagai contoh, budaya lokal di Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, di mana produk-produk yang mengusung kebersamaan dalam kekeluargaan pasti laris manis. Contohnya, teh Sariwangi memperlihatkan indahnya kebersamaan dalam keluarga dalam setiap iklannya. Begitu juga Coca-Cola dan beberapa produk Indomie di saat bulan puasa dan menjelang lebaran juga mengusung tema-tema keluarga. Setiap kebudayaannya sendiri sebenarnya terdapat sebagian yang disebut kebudayaan yang target pasarnya lebih spesifik, contohnya kewarganegaraan, agama, ras, dan lokasi geografis. Sehingga format keluarga merupakan hal yang masuk akal untuk mengasumsikan faktor kasih sayang, cinta, perhatian, dan kedekatan dalam proses keputusan pembelian produk. Dan adanya faktor kasih sayang, perhatian, dan kedekatan ini akhirnya secara tidak langsung membantu mensosialisasikan suatu produk yang bisa dipakai bersama keluarga oleh keluarga tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga dan budaya lokal sangat memiliki andil besar dalam menentukan perilaku konsumen seorang individu dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya hal ini, konsumen dan produsen dapat saling bersinergi dengan baik dalam memenuhi perilaku ekonomi yang digeluti oleh masing-masing pihak. Dan di sini saya akan membacakan soal nomor 2. Tuliskan salah satu iklan yang ada di media cetak menggunakan public figure. Kemudian analisis keterkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan dalam konteks produk. Segmenting segmentasi produk sabun mandi ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia dan memiliki segmen pasar kalangan keluarga yang menginginkan sabun mandi antiseptik untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari kuman. Segmentasinya terutama fokus ke kalangan anak-anak yang sangat aktif beraktivitas saat bermain, sehingga membuat para orang tua khawatir akan kebersihan dan kesehatannya. Melalui promosi cuci tangan pakai sabun yang cukup melas, produk ini berhasil menarik perhatian kalangan orang tua untuk memberikan ajaran kepada anaknya untuk rajin mencuci tangan dengan sabun. Targeting Lifebuoy menggunakan strategi selektif specialization dalam targeting segmen pasar, yaitu perusahaan menawarkan produk yang berbeda-beda untuk setiap segmen pasar. Hal ini terbuktikan dengan sangat bervariasinya produk-produk yang dikeluarkan oleh Lifebuoy. Produk-produk tersebut mencakup sabun mandi dalam bentuk batang yang ekonomis, hingga sabun mandi dalam bentuk cair yang lebih eksklusif, sabun pembersih wajah anti jerawat dirujukan untuk kalangan remaja dan sebagainya. Positioning Lifebuoy menempatkan produknya pada persepsi konsumen dengan memanfaatkan atribut atau manfaat yang ada pada produk. Dengan melakukan promosi yang mengajak konsumen untuk hidup bersih, sehat,
mampu menciptakan citra baik terhadap perusahaan dan produk. Cara ini cukup efektif karena persepsi positif konsumen terhadap produk akan membuat perusahaan berada dalam posisi yang kompetitif. Selain itu, sabun Lifebuoy berada di kisaran harga yang rendah jika dibandingkan dengan sebagian besar sabun antiseptik lainnya. Namun, banyak orang memilih sabun Lifebuoy bukan hanya karena harganya yang relatif terjangkau murah, tetapi juga karena keunggulan sabun tersebut untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat pada umumnya. Nomor 3. Bagaimanakah segmenting dari Coca-Cola Company di pasar global dan Indonesia? Bagaimana pemasar Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal? A. Saluran distribusi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? B. Promosi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Benar, Coca-Cola merupakan produk global. Karena produk global akan meningkatkan efisiensi dan konsistensi yang lebih baik dalam menangani operasi global. Merek global yang harus menangani beragam pelanggan yang unik di berbagai pasar di banyak negara. Coca-Cola Company melihat bahwa program pemasar akan lebih efektif jika disesuaikan dengan target pelanggan di masing-masing negara termasuk di Indonesia. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia tidak main-main. Hal ini dapat dilihat dari iklan yang baik, artis yang terkenal untuk media promosi, serta gimmick atau hadiah langsung yang diberikan untuk kepuasan pelanggan. Segmentasi Coca-Cola yaitu remaja, baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Coca-Cola membidik remaja dengan usia 15-21 tahun. Saya akan menjelaskan yang A tadi, saluran distribusi Coca-Cola. Jadi bisa diketahui secara mudah bahwa saluran distribusi Coca-Cola merupakan distribusi pendek yang meliputi produsen PT Coca-Cola Amatil Limited, agen utama PT Coca-Cola Bottling Indonesia, dan retailer atau pengecer. Selanjutnya, produk Coca-Cola bisa langsung sampai konsumen akhir. B. Promosi yang dilakukan produk Coca-Cola. Nomor 1. Coca-Cola mengiklankan produknya dengan iklan-iklan yang menarik serta mengikutsertakan segala sesuatu yang sedang tren, sehingga menarik minat konsumen dan membuat konsumen akrab dengan brand Coca-Cola. 2. Coca-Cola bekerja sama dengan Pipa sebagai sponsor utama Pipa dari 2010 dan 2014, di mana acara ini memiliki audiens dari usia anak-anak hingga dewasa dan dari berbagai negara, sehingga Coca-Cola dapat mempromosikan produknya di pasar internasional. 3. Coca-Cola memanfaatkan event yang berskala nasional dan internasional pada kemasannya untuk menarik minat konsumen. Dan di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Grab berdiri pada tahun 2010 dan sekarang sedang menjadi trending topik di kalangan manapun. Pertanyaan berikan penjelasan bagaimana menganalisis dari Grab tersebut. Segmentasi Grab di Lubuk Linggau. Grab di Lubuk Linggau digunakan oleh laki-laki dan perempuan dari usia remaja, pemuda bahkan lansia sebagai alat transportasi online yang mudah, aman, cepat, dan menyenangkan. Biasanya mereka menggunakan transportasi online ini untuk berwisata, kuliah, belanja, bahkan bekerja, karena sangat memudahkan para masyarakat Lubuk Linggau untuk menempuh perjalanan mereka. Targeting Grab di Lubuk Linggau. Grab menargetkan pasar yang sangat spesifik, yaitu konsumen yang berada di usia produktif, mengetahui cara menggunakan smartphone dan internet, berada pada kalangan kelas menengah dan menengah ke atas, dan memiliki mobilitas yang tinggi. Dan untuk hal ini, Grab selain digunakan sebagai alat transportasi online, juga digunakan sebagai layanan pengiriman barang. Soal nomor 5. Debu, organisasi dan lapa pesaing, mengenai debu dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, dan juga penjelasan mengenai debu dalam konteks agama, di mana debu di sini diartikan sebagai tanpa pesaing atau kata pengganti dari tanpa pesaing. Jelaskan upaya dan
mentaatkan bagi organisasi dalam persaingan itu dalam bentuk tanpa persaing. Lalu pertanyaan sederhananya adalah bagaimana cara mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing. A. Manfaat tampaknya pesaing di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Nomor 1. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan profit yang lebih besar. Produk di dalam perusahaan kita akan menjadi produk yang diiming-imingkan atau diprioritaskan, diutamakan oleh konsumen, karena hanya di dalam perusahaan kita lah produk yang mereka inginkan bahkan dibutuhkan berasal mendapatkan laba yang berlipat. 4. Produk kita akan menjadi produk unggulan karena tidak ada pesaing bisnis yang sama. B. Implementasi paradigma debu tanpa pesaing. 1. Debu membuat spanduk di sekitar toko atau bisa juga dengan membagikan brosur. Untuk toko yang besar bisa menggunakan televisi ataupun radio. Mengikuti atau membuat event tersebut khusus untuk promosi. Mempromosikan produk lewat aplikasi jual beli online. Memilih lokasi yang strategis untuk menjual produk, yaitu dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dan dekat di antaranya keduanya. Dan disinilah saya akan menutup soal UTS ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.